Halo Anda semua para pencari keadilan di seluruh Indonesia. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, kalau suami pergi entah kemana, bertahun-tahun tidak pernah diketahui keberadaannya dan tidak menafkahi keluarganya, apakah perkawinannya bisa dianggap cerai atau putus? Kemudian, apakah istri yang ditinggal tadi bisa kawin lagi? Ini adalah pertanyaan yang menarik dari seorang istri yang masih terikat perkawinan. Pertanyaannya, apakah boleh kawin lagi atau tidak? Jadi, mengenai putusnya perkawinan, pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan hubungan perkawinan hanya bisa putus dengan 3 hal. Yang pertama, karena kematian, istrinya atau suaminya meninggal. Kedua, karena cerai. Cerai ini pun harus melalui pengadilan. Berpisah secara baik-baik tanpa melalui putusan pengadilan, atau suaminya pergi entah kemana, tidak pernah pulang, tidak diketahui keberadaannya, itu tidak membuat perkawinannya menjadi putus. Kemudian yang ketiga, perkawinan putus karena putusan pengadilan. Contoh, pengadilan memutuskan membatalkan perkawinan karena pasangan yang menikah tidak memenuhi syarat untuk menikah. Ini bisa dibatalkan perkawinannya, sehingga perkawinannya menjadi putus. Nah, kalau seorang istri yang perkawinannya belum putus, ditinggal pergi oleh suaminya bertahun-tahun, apakah istrinya boleh kawin lagi? Undang-undang perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Istri cukup satu, suami cukup satu. Asas monogami ini diadopsi dalam pasal 3 Undang-Undang Perkawinan. Pada intinya menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian diatur pula di dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan seseorang yang masih terikat perkawinan tidak dapat kawin lagi. Ya, tetapi Undang-Undang Perkawinan ini juga mengizinkan seorang suami yang masih beristri boleh kawin lebih dari satu, boleh melakukan poligami. Tetapi tentu jika itu dikehendaki oleh para pihak dan sudah pasti harus melalui izin pengadilan. Nah, jadi kalau ingin menikah, maka suaminya harus meminta izin ke pengadilan. Harus membuat permohonan kepada pengadilan yang menyebutkan ingin melakukan pernikahan lagi. Jadi, dalam Undang-Undang Perkawinan ada pengecualian bagi seorang suami untuk menikah lebih dari satu. Mengapa Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur suami yang secara hukum boleh kawin lebih dari satu, sementara istri tidak? Menurut saya, apakah seorang istri boleh kawin lebih dari satu, apakah suami boleh kawin lebih dari satu, itu hanya tergantung pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, menjawab pertanyaan istri tadi, apabila hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh seorang istri tadi yang masih bersuami itu membolehkan untuk kawin lebih dari satu, maka sesungguhnya dia boleh kawin lebih dari satu, bisa melakukan poliandri. Jadi kalau hukum agama dan kepercayaannya mengizinkannya atau membolehkannya untuk menikah lebih dari satu, maka itu sah dan mengikat. Karena pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, bagi Anda yang beragama Kristen, kenapa tidak boleh kawin lebih dari satu? Karena memang hukum agama dan kepercayaan di dalam Kristen melarang seorang suami kawin lebih dari satu, tidak boleh berpoligami. Dan ini berlaku juga bagi seorang istri yang beragama Kristen. Jadi, karena hukum agama di dalam Kristen itu melarang seseorang kawin lebih dari satu, maka itu tidak diperbolehkan secara hukum. Dan apabila itu dilakukan, maka perkawinannya menjadi tidak sah. Demikian jawaban saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi-materi hukum yang menarik selanjutnya.